Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak dalam pelajaran IPA. Sebelum aktivitas belajar dimulai, terlebih dahulu mari kita berdoa semoga kegiatan ini menjadi sesuatu yang bernilai manfaat. Senang sekali mengetahui kalian tetap bersemangat melakukan proses belajar. Selalu bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Jagalah kesehatan mengingat saat ini coronavirus sedang mewabah. Maka lakukanlah 3M. Jangan lupa 3M. Mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Baiklah, pertemuan kali ini masih organisis kehidupan. Bapak minta pemahaman kalian lebih seksama untuk memperhatikannya. Kita mulai saja, organisis kehidupan. Nah, di sini masih lanjutan. Ada data atau ada informasi kumpulan dari beberapa jaringan untuk melakukan atau melaksanakan fungsi tertentu. Ada organ pada tumbuhan. Ini organ pada tumbuhan melakukan fungsi tertentu. Akar, batang, daun, bunga, dan buah. Akar untuk menyerap makanan. Batang adalah ariran atau untuk memberi bentuk atau memberi kokoh. Daun untuk memasak, bunga adalah hasil masakan, dan buah adalah hasil dari memasak ini. Bunga adalah sumber bantuan untuk daun atau masih sumber energi untuk memasak sari-sari makanan yang diserap oleh akar. Yang berikutnya adalah organ pada hewan dan manusia. Jantung, fungsinya untuk memompa darah. Paru-paru, untuk menyaring udara. Usus, dan lain-lain. Banyak. Di sini ada gambar-gambarnya. Ini otak, usus, paru-paru, akar, batang, daun, bunga, serta buah. Ya, jadi ini adalah kemampuan atau kumpulan dari beberapa jaringan untuk melakukan fungsi tertentu. Ini ada fungsi tertentu. Kita lanjutkan. Sistem organ. Kerja sama berbagai sistem organ untuk mendukung suatu fungsi di dalam tubuh. Nah, ini ada gambar-gambar tertutup oleh gambar Bapak. Ini ada di kelas biasanya. Di sini kita lanjutkan. Contoh. 1. Sistem pernapasan, respirasi. Sistem pencernaan, digestif, sistem peredaran darah, transportasi. Kemarin udah ada bahasan ini. Bisa dibuka kembali catatannya atau dilihat video yang sebelumnya. Nah, ini nih. Ini ada gambar manusia yang dibelah-belah, ada sedang mau makan. Ini ada sedang. Jika makanan dimakan, dikunyah oleh mulut, masuk ke kerongkongan, masuk ke lambung. Ini adalah prosesnya. Ke hati ini untuk menyaring racun. Pankreas adalah ini juga sama, usus besar untuk menggiling. Umbai cacing atau disebut usus buntu. Jadi usus yang tidak ada salurannya, jadi ususnya buntu, umbai cacing. Kita lanjutkan. Kita bahas nanti ini lebih detail, nanti ada pembahasan yang lain. Kita lanjutkan. Di sini adalah jantung. Jadi ini sistem peredaran darah. Jantung dipompa, darah dipompa oleh jantung, disalurkan ke seluruh tubuh. Lihat ini gambarannya seperti ini. Ini pembuluh darah, urat-urat kita, pembuluh darah kita. Kalau dalam istilah buatan manusia itu ada selang. Selangnya ini ke seluruh tubuh. Dimana selang ini dipompa oleh mesin pompanya jantung, dipompa ke seluruh tubuh melalui selang-selang tersebut, atau dalam tubuh kita yang ciptaan Allah adalah pembuluh darah.
Apakah jantung ini diperintah? Tidak, karena dia mempunyai otot yang melakukannya secara tidak sadar. Ini sistem pernapasan. Sistem pernapasan, udara dihirup, masuk ke laring, trakea, terus diolah dalam paru-paru. Di mana paru-paru ini mengambil oksigen untuk membantu jantung memompa darah, dan oksigen itu untuk disalurkan ke seluruh tubuh, dan karbonnya dikeluarkan kembali. Jadi menghirup oksigen, mengeluarkannya karbon. Ini apa? Filter terbaik. Di mana filter terbaik atau saringan terbaik yang manusia tidak mungkin bisa, dan ini melakukan secara tidak sadar. Menghirup udara, oksigen, yang oksigennya disimpan, disalurkan ke seluruh tubuh, racunnya dikeluarkan kembali. Ya, ini adalah sistem pernapasan. Nanti ada bahasan lebih mendetail. Nah, kita dari beberapa bahasan barusan, ini tugas buat kalian. Sel-sel jaringan epitel tersusun sangat rapat. Ternyata terpotong, mungkin nanti Bapak bantu di komentar. Oh, bagian karbon dioksida dapat masuk ke daun. Sel-sel jaringan epitel tersusun sangat rapat. Bagaimana karbon dioksida dapat masuk ke daun? Jadi bagaimana, ini yang tertutup adalah bagaimana karbon dioksida dapat masuk ke daun. Ini pertanyaan pertama. Ini tolong diselesaikan soal-soal berikut dua ini dengan benar ya. Yang kedua, pada usus manusia juga terdapat sel-sel epitel. Bagaimana sari-sari makanan dapat diserap? Tadi Bapak menjelaskan hanya sepintas, kalian cari sumber yang lain. Pasti yakin ada penjelasan. Yang ketiga, mengapa tumbuhan monokotil tidak dapat dicangkok? Mengapa? Tolong cari jawabannya dari sumber yang lain. Yang keempat, apakah fungsi suatu jaringan mengaruhi fungsi jaringan yang lain? Fungsi suatu jaringan mempengaruhi fungsi jaringan yang lain. Coba misalkan contohnya jantung. Apakah jantung ini fungsi jantung ini mempengaruhi fungsi paru-paru, atau sebaliknya? Atau misalkan fungsinya akar mempengaruhi fungsinya batang, atau sebaliknya? Jadi kalian bisa Bapak minta kalian bisa memberikan penjelasannya. Yang terakhir adalah apa perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Ini Bapak minta jawabannya dari pemahaman kalian. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga apa yang bahasan singkat barusan bisa menjadi bahan untuk menyelesaikan beberapa pertanyaan. Jika kalian kesulitan, mencarilah sumber yang lain. Kalian bukan hanya terpaku pada materi yang Bapak sampaikan, coba cari data, cari informasi, banyak hal yang bisa kalian ketahui selain apa yang disampaikan oleh Bapak. Jaga kesehatan, selalu berdoa, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap sayangi kedua orang tua kalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.